Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Widya Setiawati dengan NIM 0572836665. Saya merupakan mahasiswi dari program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan implementasi struktur data menggunakan bahasa Java, yaitu stack, queue, dan algoritma quicksort. Selain itu, saya juga akan menjelaskan bagaimana konsep struktur data ini sebenarnya sangat relevan dengan aktivitas sehari-hari maupun dunia kerja. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, persiapan project. Pertama, saya membuka folder project Java terlebih dahulu. Karena projectnya sudah ada, saya tinggal melakukan open folder. Kemudian saya membuat file Java baru dengan nama ini. Setelah itu saya melakukan import library yang dibutuhkan, terutama untuk struktur data stack dan queue. Lalu saya membuat flash utama dengan nama ini, ya, T2 sorting. Pastikan nama kelas sama dengan nama file Java agar program dapat dijalankan tanpa error. Selanjutnya saya membuat main method menggunakan public static void main string yang ini. Kemudian saya mendeklarasikan array integer bernama data awal. Data ini nantinya akan digunakan untuk ketiga metode, yaitu stack, queue, dan quicksort. Contohnya, integer data awal dengan angka-angka berikut. Implementasi stack. Sekarang kita masuk ke metode pertama, yaitu stack. Stack merupakan atau stack menggunakan konsep LIFO atau last in first out. Artinya data yang terakhir masuk akan keluar pertama kali. Contoh sederhananya seperti fitur undo atau Ctrl Z di Microsoft Excel. Kalau saya salah menghapus data lalu menekan Ctrl Z, maka aksi terakhir itulah yang dibatalkan terlebih dahulu. Itulah konsep stack. Kemudian membuat stack. Di sini saya membuat objek stack dengan tipe integer. Stack integer, stack data, new stack. Kemudian saya memasukkan data array satu per satu menggunakan metode push. Saya menggunakan looping agar lebih efisien. Setelah itu saya menampilkan isi stack sebelum proses pop. Kemudian saya melakukan proses pop sebanyak 3 kali menggunakan looping. Metode pop digunakan untuk mengambil sekaligus menghapus data paling atas dari stack. Penjelasan hasil stack, hasilnya menunjukkan bahwa data terakhir yang masuk akan keluar terlebih dahulu. Karena data terakhir ada 50, maka data itu yang pertama kali keluar. Kemudian disusul 43 lalu 56. Sisa data stack akan terus berkurang dari bagian atas. Kompleksitas suatu stack sangat cepat, yaitu big O of 1 atau konstan. Karena komputer hanya mengambil data paling atas tanpa harus menggeser data lainnya. Tiga, implementasi queue. Selanjutnya kita masuk ke metode kedua, yaitu queue atau antrian. Queue menggunakan konsep FIFO atau first in first out. Artinya data yang pertama masuk akan keluar pertama kali. Contoh sederhananya seperti antrian penumpang busway. Orang yang datang duluan akan masuk lebih dahulu. Lalu membuat queue. Di Java saya membuat queue menggunakan linked list. Queue integer, queue data sama dengan new linked list. Kemudian data array dimasukkan menggunakan metode add. Setelah itu saya menampilkan isi queue sebelum proses remove. Lalu saya melakukan remove sebanyak 3 kali. Metode remove digunakan untuk mengambil dan menghapus data paling depan dari antrian. Penjelasan hasil queue. Data pertama yaitu 45 keluar lebih dulu. Kemudian disusul 78 lalu 12. Setelah data depan dihapus, maka data di belakang otomatis maju ke depan. Konsep ini sangat mirip dengan antrian di dunia nyata. Kompleksitas waktunya juga cepat, yaitu big O of 1. Karena komputer hanya memotong data paling depan tanpa memindahkan semua data lainnya. Kemudian implementasi quicksort. Sekarang kita masuk ke algoritma pengurutan, yaitu quicksort.
Quicksort menggunakan metode divide atau conquer atau pecah dan taklukan. Cara kerjanya yaitu satu angka sebagai pivot atau titik acuan. Angka yang lebih kecil dari pivot akan dipindahkan ke kiri, sedangkan angka yang lebih besar akan dipindahkan ke kanan. Analogi dunia nyatanya, konsep ini mirip seperti saya saat mengurutkan dokumen kerja. Misalnya saya punya dokumen nomor 1 sampai 100 yang masih acak. Saya ambil satu angka misalnya 50 sebagai pivot. Dokumen di bawah 50 saya taruh di kiri. Dokumen di atas 50 saya taruh di kanan. Lalu masing-masing bagian dipecah lagi secara berulang sampai semua dokumen tersusun rapi. Lalu membuat metode quicksort. Di sini saya mengambil metode quicksort data awal 0, data awal length 1. Kemudian saya membuat function public static void quicksort. Di dalamnya terdapat proses rekursif. Jika nilai low lebih kecil dari high, maka program akan melakukan partisi data. Kemudian array dibagi menjadi sisi kiri dan kanan berdasarkan pivot. Penjelasan partisi. Pada function partisi, pivot diambil dari elemen paling kanan. Misalnya pivot pertama adalah angka 50. Program kemudian mengecek seluruh angka satu persatu. Jika angka lebih kecil dari 50, maka angka tersebut dipindahkan ke kiri. Jika lebih besar, maka tetap di kanan. Contohnya, 45 lebih kecil dari 50, pindah ke kiri. 78 lebih besar dari 50, tetap ke kanan. 12 lebih kecil dari 50, pindah ke kiri. Begitu seterusnya sampai seluruh data selesai dicek. Setelah itu pivot ditempatkan di posisi yang benar. Kemudian proses diulang lagi secara rekursif pada sisi kiri dan kanan sampai semua data terurut. Kompleksitas quicksort. Quicksort memiliki kompleksitas rata-rata big O of n log n. Artinya proses sorting sangat cepat untuk data yang besar. Namun pada kondisi terburuk, misalnya data sudah terurut dari awal, kompleksitasnya bisa menjadi big O of n kuadrat karena pembagian datanya menjadi tidak seimbang. Kesimpulannya, dari praktikum ini kita bisa memahami bahwa struktur data ternyata sangat relevan dengan aktivitas sehari-hari. Stack digunakan pada fitur undo, queue digunakan pada sistem antrian, quicksort digunakan untuk proses pengurutan data secara efisien. Selain memahami teori, kita juga belajar bagaimana logika komputer bekerja dalam menyelesaikan masalah secara sistematis dan efisien. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penjelasan yang terlalu cepat. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan membantu teman-teman memahami struktur data Java dengan lebih mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.